لا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita pada hari ini. Nikmat kesehatan, nikmat kemerdekaan, bahkan nikmat iman yang hari ini menghantarkan kita untuk menghadiri kewajiban kita setiap pekannya, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang senantiasa mengamalkan ajaran-ajarannya dan berpegang teguh kepada ajarannya hingga hari pembalasan. Semoga nanti kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari pembalasan kelak. Tak lupa pula khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kaum muslimin pada umumnya, marilah senantiasa kita bertakwa. Kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan ketakwaan kita ini semakin tebal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idastaka minhu udwan tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal hummah." Kata Rasulullah, perumpamaan kaum muslimin dalam hubungan kasih sayang dan empati di antara mereka seperti satu jasad, seperti satu tubuh yang tatkala satu bagian tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakannya pula dengan kesulitan tidur atau demam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan daripada hubungan sesama muslim ini dengan sangat mudah kita pahami, karena memang beginilah daripada mekanisme tubuh kita yang normal. Dia akan merasakan kesakitan ketika ada satu bagian tubuh yang sedang sakit. Tandanya imunitas tubuh itu sedang bekerja untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan begitu pula dengan hari ini hubungan kita sesama kita, saudara-saudara muslim, saudara-saudara iman kita. Maka hari ini apabila kita melihat, kita mendengar ada saudara-saudara kita yang masih dalam kesengsaraan, zohirnya masih kita lihat mereka masih dalam keadaan penjajahan, masih dalam keadaan kesulitan, maka seyogyanya hati nurani kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang normal keimanannya tersebut, maka akan merasakan kepedihan itu pula. Dan kita akan berusaha untuk menghilangkan daripada kesusahan saudara kita tersebut. Yang kita realisasikan dengan kita berusaha untuk menghilangkan kesusahan tersebut dengan cara apapun. Hari ini
sampai detik ini kita masih diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepedihan-kepedihan, kesulitan-kesulitan warga Palestina di sana. Itu adalah warga Palestina, itu adalah warga saudara-saudara kita. Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jelas yang dihadapinya adalah orang kafir, Yahudi, Zionis, penjajah. Maka kalau kita tidak berpihak kepada saudara kita, maka perlu dipertanyakan keimanan kita tersebut. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, tentunya kita manfaatkan daripada jari jemari kita untuk menginformasikan kepada dunia bahwa keadaan mereka yang sesungguhnya. Kabarkan kepada dunia keadaan mereka yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Karena memang musuh-musuh Islam memerangi Islam dengan cara apapun, termasuk lewat media. Maka kita jangan pernah termakan daripada propaganda ataupun berita-berita yang tidak sebenarnya dari musuh-musuh Islam. Kemudian yang kedua, apabila kita mampu, kita sisihkan infak dan sedekah kita hadiahkan untuk saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina sana. Kemudian yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan kita. Kita doakan agar pejuang-pejuang di Palestina sana yang mempertahankan tanah airnya memperoleh kemenangan, memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Serta kita doakan juga akan kehancuran daripada musuh-musuh Islam yang senantiasa ingin melunturkan, memudarkan Islam dari muka bumi ini. Memang benar keadaan mereka di sana, keadaan saudara muslim kita di sana, dalam keadaan zahirnya terlihat seperti kesakitan, kesengsaraan, tapi hakikatnya yang harus kita ketahui bahwa mereka senantiasa dihadapkan dengan kemenangan, baik itu kemenangan di dunia maupun kemenangan melalui jalan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Justru hari ini yang perlu kita perhatikan adalah, yang perlu kita khawatirkan adalah sikap kita. Karena setiap Allah Subhanahu wa taala tampakkan peperangan antara yang hak dengan yang batil, itu tidak lain adalah untuk menguji kita. Seekor semut yang membantu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, jika kita berpikir secara manusia, logika manusia kita, maka tidak mungkin akan bisa memadamkan api yang membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tetapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bukan itu. Tetapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keberpihakannya terhadap kebenaran. Keberpihakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah ragu akan kemenangan kebenaran, akan kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yansurullahu may yansuruh." Dan sungguh Allah akan menangkan siapapun yang membantu agamanya. Jadi tidak perlu ragu. Yang perlu diragukan adalah diri kita hari ini. Kita sudah berpihak kepada kebenaran atau belum? Kalau misalnya kita hari ini masih ragu-ragu untuk mendoakan saudara-saudara kita, saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina sana, apalagi kita menggembosi dari perjuangan saudara-saudara kita di Palestina sana, maka ingatlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya, saudara semuslimnya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Bahkan
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita berbuat baik kepada setiap manusia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulah manusia itu dengan cara yang baik, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dikatakan di sana wa khaliqil mu'minin, wa khaliqil muslimin. Tidak dikatakan pergaulah orang muslim, pergaulah orang yang mukmin, tidak. Tetapi pergaulah orang manusia pada umumnya. Siapapun itu, tidak memandang di agamanya Islam ataupun bukan. Kita harus berbuat baik kepada sama manusia. Apatah lagi ini adalah kaum muslimin, saudara-saudara kita sendiri. Maka seyogyanya lah kita untuk mengambil tindakan apapun yang kita mampu. Hari ini mungkin kita tidak mampu untuk berangkat ke sana. Yang paling logik atau yang paling bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan terus berdoa di dalam setiap kesempatan kita untuk kemenangan kaum muslimin, pejuang-pejuang Palestina ataupun ketabahan bagi rakyat Palestina di sana. Jangan sampai kita meragukan kapan doa kita akan dikabulkan. Karena dalam Al-Qur'an juga disebutkan ketika Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kehancuran Fir'aun, laknatullah, yang diaminkan oleh Nabi Harun alaihissalam. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah memperkenankan doanya, tetapi realisasi daripada kehancuran Fir'aun itu harus menunggu 40 tahun kemudian baru Allah hancurkan kekuatan Fir'aun. Maka daripada itu, jamaah salat Jumat rahimahumullah, marilah kita senantiasa menyelipkan doa kita, doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan kesulitan. Jangan sampai kita meragukan bahwa doa kita tidak akan dikabulkan. Jangan. Ud'uni fastajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Maka seyogyanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemenangan pejuang-pejuang Islam dimanapun berada, dan ketabahan bagi setiap saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, yang tertimpa cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.